lengkap ya dari segi drafting untuk game yang kedua. Dengan posisi 1 poin yang udah dipegang sama tim Liquid ID. Dan kita melihat sekarang kombinasi pick off dari Dewa United yang muncul. Gimana cara menanggulanginya nih, Prof? Dengan Wah, pick off power kayak gini. ini sebenarnya kalau ngomongin soal pick off ya, aku merasa emang yang paling terpenting adalah pegang dulu deh bushnya. Oke, pegang dulu bushnya ya. Iya, salah pegang bush atau telat datangnya udah pasti bakal ada pick off. Alright, dan kita akan melihat Skydome. Ini dia Wih. untuk menuju ke game yang kedua. Match point di depan mata untuk tim Liquid ID. Mampukah Dewa menyamakan kedudukan ataukah kita akan cepat melihat 2-0 bisa diamankan pula oleh tim Liquid ID. Let's go to the land of Dodge. Ya, bisa banget ya. Untuk melihat 2-0 atau bahkan 2-1 yang muncul di match terakhir kita. Tapi Wah, ini dia. masuk ke early game. Ini dia yang kita tunggu ya. Karena Flanko dan juga Bahsya loh kombonya. Cuma aku merasa ya kalau misalkan emang mereka udah ada niatan awal untuk bermain seperti ini. Sangat disayangkan tidak membawakan Beatrix sebenarnya. Iya, burst damage ya. Iya. Itu kayak lebih pasti secure killnya. Tapi dengan membawakan ini juga sebenarnya damage-nya udah pasti juga. Cuma Butuh waktu. di posisi ini lebih butuh waktu dan mungkin lebih butuh setup yang jalannya bertiga. Iya, benar sih. Gak bisa combo berdua doang ya. Jadi butuh tenaga tambahan. Tapi lagi-lagi secara mobilitas ya Kimi dan Franco inilah yang akan diharapkan untuk bisa berjalan bersamaan sampai nanti Granger mungkin udah pegang Skypierce, sudah punya poin eliminasi, baru bisa bertiga. Dua pull yourself together. Pasti ini untuk Mueza dan juga Kin, flickernya akan lebih sering untuk dibawakan dan emblem support juga yang dibawakan ya jangan lupa. Jadi hanya mengandalkan Ray sebagai badan. Ini yang bakal dicari sama Dewa. Oh no, Kabuki bakal coba untuk ditabrak dengan adanya bug shield-shieldnya nih. Dan Kabuki harus menelan korban juga. Gimana first blood diamankan pula di tangan dari Maybe. Wah, aku bersadar Kabuki ternyata tidak membawa Purify. Iya, dan itu rotasi yang udah pasti sih karena 4 berbanding 1 eliminasi udah nggak bisa dihindarkan. Tapi sekarang mau menuju kemana lagi nih, dari Ray ditabrak lagi kan? Oke, tadi itu dia kombinasi dengan ada Iron Hook. Widi masih punya revitalize tapi dengan waktu dan juga damage konstan dari Okta. Yang akhir membuat dari Widi pun harus hilang. Tapi lihat masalahnya Joe mencoba untuk membalaskan keadaan tapi Yeskiel Flicker yang akhirnya menjadi satu eksekutor tambahan walaupun in the end Joe-nya pun harus tumbang. Dan adil ya, sama-sama kehilangan jungler tapi yang menarik Okta. First item, langsung Skypierce. Flicker. Oh, Flicker, Kin! Itu dia, satu gameplay agresif dari Kin. Yang akhirnya juga ngebuat dari Yeskiel tumbang tanpa adanya Flicker. Dan ini yang mereka butuhkan gak sih, bermain dengan agresif. Udah pasti. Bagian depan yang bisa kebuka inisiasi juga, tapi tim Liquid ID masih mau mengganggu. Wah, ini terus-terusan T-Fight tidak pernah terelakkan. Kinnya coba untuk dipegang lagi dengan adanya satu buah grab yang Avatar of Gordian mengincar ke arah satu turtle-nya. Tapi Widi tertangkap pula. Widi harus hilang di tangan Ray dan turtle jatuh ke tangan Dewa walaupun ini end hit. Menjadi pertukaran nyawa tapi perlahan Dewa United berhasil untuk bisa menguasai early game mereka. Meskipun ada invasi yang bisa dilakukan oleh Joe, tapi ini harus hati-hati juga karena jalan pulang bisa saja ditutup oleh para pemain dari Dewa. Dan sejauh ini 1.300 gold Profesor di 3 menit pertama. Wah, ini udah pasti ya. Dewa kalau misalkan kalah dari early game ya udah pasti bakal beda juga ceritanya. Tapi kalau misalkan udah unggul seperti ini, jangan hentikan pressure-nya. Iya. Karena Dewa tetap harus memanfaatkan Franco. Nah, tabrakan kembali terjadi. Widi Unbreakable menuju ke arah belakang. 4 pemain dari Dewa United yang berhasil untuk dihindari. Dan juga tidak terlalu terburu-buru untuk overcommit menuju ke arah seorang Widi. Ya, dan konsepnya siapapun akan dimakan di depan mata selama ada follow up-nya. Dan sejauh ini mereka bisa pilih opsi. Ada Okta dengan Skypierce yang udah ready bahkan dari awal. Atau bahkan dengan Maybe yang emang udah pegang 1 poin eliminasi. Dan itu dia, Hunter Strike juga udah ada di tangan Maybe. Wah, ini bisa jadi ada 2 Skypierce yang kita lihat nanti. Maybe dan Okta, dua-duanya akan menjadi eksekutor. Karena lihat Ray, Mueza selalu berjalan berdua untuk mencari target. Yap, tertabrak lagi. Itu dia Iron Hook. Dan juga Bloody Hand yang komit menuju ke arah Widi. Satu lethality stack yang akhirnya bertambah karena Okta mendapatkan poin kill-nya juga. Dan ini akan jadi game yang cukup menyenangkan untuk seorang Mueza. Karena dia akan menjadi follow up aja. Sementara Ray yang udah pasti menabrak dan memberikan efek stun. Tapi hati-hati. Oh, Traction Pulse masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Iron Hook yang masih belum mengenai target yang diinginkan. Pengusiran mundur dari tim Liquid ID cukup berhasil sehingga outer bottom turret. Walaupun udah dapetin full platingnya juga dari Dewa United, tapi belum berhasil untuk dihancurkan. Harus lebih sabar mungkin ya buat Oh, lagi-lagi Iron Hook dan juga kali ini Yeskiel masih mencari gadget dan Flicker. Kin yang begitu mengerikan walaupun Kinnya
pun harus tumbang, tapi Widhi akan menjadi garda terdepan. Avatar of God mengincar di belakang, tapi dengan adanya Lethality Skypiercers yang akhir menjadi eksekutor, Okta mendapatkan poin kill tambahan untuk Dewa United. Mereka tetap berhasil memegang keunggulan dengan poin eliminasi yang diamankan. Bahkan dengan Sphere of Destruction. Lagi-lagi Ironhook menjadi teror untuk tim Liquid ID. Wow, dan sekarang turtle-nya juga udah mulai terbuka dan masalahnya Mueza akhirnya bisa terpunish di tangan Joe. Nah, itu sih tadi ya. Satu SOD yang sempat dibuka sama Kabuki sebenarnya nggak berimpact terlalu banyak karena secara attack speed masih sangat minim atau bahkan dari damage dealingnya. Dan sekarang di area turtle dipaksa lagi-lagi. Oke, sepertinya miss kali ini SKL berhasil untuk bisa mencuri ke arah turtle-nya dan bahkan 1 poin kill tambahan pun ditabung oleh tim Liquid ID. Dan ini adalah kesempatan juga untuk Kabuki bisa mendorong wave bawahnya. Dan ini mulai berubah ya kondisinya. Maybe. Tapi masalahnya Conceal terdengar kali ini. Maybe akan menjadi target tapi Flicker untuk bisa membuat dirinya jauh lebih aman. Wah, semua bermula dari Ray yang tumbang. Ditambah lagi tadi untuk perebutan dari segi turtle. Didapatkan oleh Yeskiel, tim Liquid. Mendapatkan banyak keuntungan. Dan seketika setelah mendapatkan bottom lane turret, lihat Kabukinya udah mulai snowball, udah mulai aktif. Karena emang formasi dari awal tim Liquid adalah bermain dengan metode 4-1. Joe akan memanfaatkan Mountain Shocker untuk bisa membuka ruang bagi Kabuki ketika dia membutuhkan farming atau split push. Ya, dan terlihat bagaimana dari tim Liquid ID, mereka nggak berhenti sampai di sana. Pressure akan tetap dijalankan dari berbagai arah yang berbeda. Begitu pula untuk Aran yang sejauh ini posisinya masih cukup aman. Dia udah punya target, satu di bagian depan The Ring. Wah, Ray. Wah, ini Aran juga sepertinya masih belum menjadi target yang optimal untuk bisa di-commit ya untuk saat ini. Ya karena perlahan tim Liquid ID juga mengejar ketertinggalan mereka loh. Dan lihat Widhi-nya udah sampai di sana. Dia udah tahu kalau misalkan dia harus ngebuka ruang agar Kabuki bisa farming turtle-nya di bawah. Udah pasti tim Liquid ingin memberikan ruang di bagian top lane. Laning jauhnya benar-benar di-manage. Tapi dari tadi ya Mueza yang oke, 3 menit awal bareng terus sama Ray. Iya. Sekarang kita masih menunggu nih mana actionnya lagi dari Ray dan Mueza. Dengan Baxia Shield United dan juga Ironhook. Belum terlihat soalnya. Iya, siapa lagi yang bakal ditabrak dan nampaknya damage-nya udah cukup sih, itu yang jadi pertanyaan. Mengingat Liquid udah pegang keunggulan gold sekarang. Jadi pergeserannya lumayan signifikan setelah satu momen team fight tadi. Dan ya area turtle yang udah mulai terbuka pun, ya langsung tabrakan terjadi. Dengan adanya Revitalize kali ini Widhi sepertinya memang tidak akan selamat, unstoppable dikantongi oleh Okta. Lagi-lagi Lethality menjadi eksekutor yang begitu mengerikan. Dan siapapun yang udah mulai bisa ditangkap, ya ini udah akan bisa dieksekusi dengan baik juga. Udah pasti ya. Tapi lihat deh, Widhi tumbang 5 kali, tapi tim Liquid menyusul goldnya. Space create yang benar-benar tercipta. Dan sekarang tinggal kita lihat setup seperti apa yang akan dibawakan. Karena Mountain Shocker juga udah mulai terlihat ya, terreveal sebenarnya pemain-pemain dari Dewa United itu sepertinya Kian kali ini berhasil untuk bisa mengunci keberadaan dari seorang Joe dengan eksekusi lagi-lagi bisa diamankan oleh Okta, sehingga kali ini tidak ada pertukaran nyawa yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Dan Kian again and again menjadi momentum maker yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, mancingnya berhasil kali ini dari seorang Mueza dan mereka akan segera memaksa lagi Widhi. Widhi sendirian, minionnya clear dan ini akan menjadi satu buat tanda bahaya untuk Dewa, tapi ternyata tidak untuk Maybe yang berhasil pula untuk mengantongi nyawa dari Widhi. Ini dia, mimpi buruk dengan ngebawain double marksman. Mau gimana pun kondisinya, salah satunya jika selamat, ya mereka masih bisa memberikan power damage yang begitu besar. Apalagi 2000 lebih unggul untuk seorang Okta di area mid lane. Ditambah lagi 2 Skypierce. Iya. Ini teori dari Coach Navari. Kita harus punya mental gembok biru. Yang dimana sempat di-mention waktu itu sama Coach Navari dan emang terbukti Dewa. Early game-nya berjalan dengan maksimal. Kita bisa lihat Okta dengan 6 kill, Maybe dengan 3 kill. KDA yang begitu manis dan Mueza sebagai pancingan yang dari tadi benar-benar strike. Nah, tim Liquid kena lagi. Bener-bener langsung ada kombinasi flicker. Widhi menjadi korban terus-menerus. Arannya dipegangin dengan adanya traction pulse menuju ke arah belakang. Tapi masalahnya masih ada satu buah flicker untuk bisa membuat Aran kabur dari serangan yang dikeluarkan oleh Dewa United. Ini ngebuat tim Liquid ID benar-benar dalam posisi yang nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka nggak punya juga typical hero yang bisa ngecek kecuali dari seorang Joe. Dan itu pun nggak bisa selalu terjadi. Jadi setiap pergerakan kecil apapun harus memperhatikan posisi dari pemain Dewa United. Dan sejauh ini players goal tertinggi ada di Maybe dan juga Okta. Ini udah jadi apa ya, sinyal yang sangat jelas kalau sesulit itu buat tim Liquid ID bisa keluar dari posisi mereka. Jaminan lah ya. Iya. Oke.
Tapi untuk kali ini juga terlihat ya bagaimana talent timnya mulai connect juga seorang Karam. Traction Pulse tapi dipisahkan, Yehezkiel terpaksa lagi-lagi mengeluarkan flicker untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain Kabuki ada sedikit space lagi yang bisa dia manfaatkan. Emang harus kayak gitu gak sih Kabuki dari tadi sebenarnya? Aku lihat 2 kali loh SOD dia land. Dan dia benar-benar mau join team fight. Padahal split push aja gak ada masalah di sini untuk tim Liquid. Iya, keuntungan objektif sih yang lebih diprioritaskan. Tabrak lagi. Akan kado kontes paksa tapi langsung saja menuju ke arah Joe. Again and again Mueza menciptakan momentum terus-menerus dan double kill untuk Okta. Wow, Iron Hook yang begitu mengerikan dan selalu dipastikan ada follow up yang begitu baik. Fear of Destruction hampir saja bisa mencuri keberadaan dari Lordnya, namun sayangnya tidak mengenai target yang diinginkan. Iya, dan tidak untuk kali ini keberuntungan belum berpihak kepada seorang Kabuki juga. Tapi keuntungan sangat berpihak buat Dewa United sih. Karena lagi-lagi ketarik lagi dan lagi tapi Yehezkiel masih punya Arcane Shade. Dan wah ini ngeri banget sih. dia dapatnya tadi dapat Joe, sekarang dapat Yehezkiel. Itu bisa dapet Joe di setup teamfight. Itu bagus banget sih. Lord parah sih. Itu makanya kayak dari banyaknya orang di sana masalahnya. Targetnya selalu kena. Iya, mau diulang berapa kali pun akan tetap memilih Joe. Waduh, itu dia yang berat ya. Karena sekarang udah ada satu si Halbert juga dari Maybe. Dan masih belum ada efek Sky Pierce yang pecah. Benar-benar banyak sekali strike yang didapat oleh Wezo. Flicker Iron Hook. Alright, cukup mengerikan. Tapi masalahnya kali ini teamfight bakal coba untuk langsung saja. Dicanangkan oleh tim Liquid ID. Widinya gak kena ke siapapun tapi dia di belakang Kin again and again. Momentum yang dia ciptakan. Dan bahkan Kinnya pun harus merelakan nyawanya. Tapi setidaknya ada 2 pemain dari tim Liquid ID yang berhasil dihilangkan. Bersamaan dengan kali ini adanya Lord yang memasuki base to red bottom lane. Itu dia tumbangnya Kin yang akhirnya berakibat fatal bagi tim Liquid ID karena mereka harus kehilangan 2 pemain sementara Dewa. Mereka dapetin inner turret, mereka secure Joe untuk keempat kalinya. Dan sekarang mereka udah memecahkan 2 Holy Shield. Wah ini kalau kita ngomongin soal bagaimana point death dari Widi yang udah 9 tapi semakin buruk keadaannya. Iya. Tentu semakin sulit juga bagi teman-teman dari Dewa. Tapi jujur Dewa kalau misalkan membiarkan game ini menuju ke late game, tim Liquid akan di carry sama Kabukinya. Lihat Moskovnya yang udah memiliki damage tadi. Bahkan ke arah Mueza itu Pierce yang diberikan sama Kabuki benar-benar terasa. Jadi butuh 1 Lord lagi. Dewa harus memanfaatkan pick off-nya. Dan jangan team fight 5 lawan 5 karena yang dibutuhkan sama Dewa sebenarnya cari 1, punish 1, habis itu disengage, baru push. Dan tadi sebenarnya ada satu miss juga ya dari Widi yang mencoba untuk masuk dari bagian belakang tapi ternyata terlalu jauh nih dari follow up damage tim Liquid ID. Cuman sekarang karena posisinya menyisakan 3 base turret, dalam segi defensif mereka juga pasti pegang keunggulan dan 70 stack. 70 stack. Ini berat ya. siapapun yang berada di depan dari Okta akan menerima damage dengan instan. Begitu juga dengan adanya Maybe yang memiliki 30 stack. Win of Nature. Oke. Diamanin. Terus juga ini dua-duanya WOM lagi. Okta juga Win of Nature tadi. Dan dua-duanya 0 death. Membuktikan betapa sustainnya bagian depan mereka untuk memberikan penjagaan bagi damage dealer ya. Oke, berarti ini Joe dan Kabuki ya akan menjadi tumpuan damage dealer physical yang harusnya juga akan bisa ditanggulangin sama Dewa United. Udah pasti. Tapi Dewa United selama mereka bermain seperti ini, mencari dan langsung searching target, tetap bakal vibes-nya di mereka sih tentunya untuk keunggulan apapun yang didapatkan sebenarnya. Sementara bottom lane harusnya didorong pelan-pelan sama tim Liquid ID, tapi Kabuki yang show di mid akan menjadi sinyal kalau Dewa bakal hajar Lordnya. Ya ini yang bakal coba untuk di all-in pastinya, tapi Widi akan mencari angle yang lain. Iron Hook yang masih belum mengenai siapapun, tapi Dewa United mereka sepertinya cukup ragu-ragu. Ada reset yang dilakukan juga, tabrakan menuju ke arah seorang Widi dan lagi Revitalizer terpop up, Iron Hook yang connect. Dengan daya Bloodihan, Unstoppable didapat oleh Baby dan bahkan Kin! Lagi-lagi menciptakan momentum yang bisa dimanfaatkan dan bahkan double kill untuk Okta. Angle yang bagus banget datang dari seorang Widi, tapi kali ini dia harus terjebak dan malah Kin yang bisa menciptakan momentum tersebut ngebuat Lord ada di tangan Ray. Tim Liquid ID, adakah jalan keluar Prof buat mereka? Wah ini cuma bisa berharap Kabuki benar-benar bisa melakukan defense. Itu aja untuk winning conditionnya sekarang karena bakal ditabrak. Oke, gak ada Lord yang coba untuk dimanfaatkan oleh Dewa. Mereka akan memanfaatkan kembali dengan dari satu wave minion. Fokus ke arah base dan Dewa United menyamakan kedudukan. Membawa kita ke dalam game yang ketiga.
membawakan gameplay yang begitu harmonis.